Ragaminis Jaya Jawara bisa. Oke, keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini merupakan bagian terakhir dari sharing dengan salah satu alumni SMK Negeri 1 Banjar yang berhasil mendapatkan beasiswa Stunet dari pemerintah Belanda. Semoga bermanfaat. Nah, jadi di Belanda itu orang-orang pada pakai sepeda. Nah, hello guys, can you say hello to my friends? Hello, this is my friends from Netherlands and this is my friends from Nigeria. Namanya Esther dan ini namanya Laura. Okay, see you guys later. Laura, you're back here? Yeah, we are waiting for you. She's going to ask the back. Okay, because you are back over there. Oke. Ya. Jadi ini daerah kampus, jadi semua orang pada pakai sepeda. Dan ini adalah gedung kuliah juga, termasuk yang ini gedung yang kuliah juga. Pemilihannya ya tos jam sabaraha? Tabu 4, tapi matahari teh turun tabu 8:30. Setengah 9 malam? Oh, jantan maghrib teh jam 9-an. Atau caangken nya? Caang teh deui tabu 8 malam teh saangken. Aduh. hari matahari terbitnya jam sabaraha dirinya? Tabu tujuan. Tabu tujuan. Oh, berarti subuh jam setengah tujuan. Subuh jam genep, kadang jam setengah genep. Oh. Dirinya aya masjid itu kan? Aya di kotana, aya di kampus aya, cuman namina teh bukan kalau di di kotana namina masjid, tapi di kampus mah lebih ke meditation building gitu nih Kak. Oh. Dan sanes kangge Islam oge, kangge agama sades, kangge meditasi. Pami Jumatan berarti di daerah dinya gitu. Jumatan di kampus sih. Kalau Jumatan di kampus. Caket kalau di kampus mah. Seueur tau ini Jumatan? Paling seueur komunitas emang komunitas Indonesia sih Pak, anu Jumatana Islam Indonesia gitu nya. Aya oge Islam anu ti Afrika lumayan aya, terus di Pakistan juga aya. Tapi sebenarnya emang Indonesia sih nu ngage masjidnya, soalnya orang Belanda salit oge, bahkan abi belum pernah kependakan orang Belanda Islam. Kayak didinya misalkannya kayak praktek atau kan S2 teh kan misalkan praktek ke mana gitu, kelas prakerin di SMK mah gitu. Aya ieu Pak, aya magang. Oh ya magang. Aya magang di tahun kedua, berarti sekitar September tahun depan. Itu 3 bulan Pak. Di mana tuh? Tiasa milih di seluruh dunia magangna bade di mana. Tapi biasana seseurna aya nu di Indonesia, anu UID ke Indonesia. Jadi magangna di Indonesia. Terus aya anu di Belanda. Terus aya anu emang misalkan yang mempelajari Afrika, aya nu ke Afrika. Bebas sih Pak, rata-rata emang tersebar. Tapi biayanya tadi beasiswa eta gitu, ngeluarkan biaya di magang. Ente soal ketika magang masih dipasihkan beasiswa, anak kadang aya nu magang dibayar jantan malah double. Oh. Kayak acisna. Aing kira dua rencana di mana? Tacan kabayang sih Pak, tapi jika yang gue ke Indonesia. Tapi upami tidak memungkinkan cuang belajar di Belanda, maksudnya kumaha atmosfer kerja di Belanda yang terang oke. Itu jadi opsi kedua. Di Belanda pasti pas awal dongkap kadinya
ngaraos eta nya Wan nanti sinema ngagiklak perbedaan budayana karaos pisan ya yang di Indo. lumayan karaos khususnya upami misalkan sebelumnya kumahanya kadang orang Sunda mah pas sok keenakan gini kan abi mah jadi orang Sunda kadang upami misalkan kasaha gitu so kadang minta maaf duluan gitu. Maaf ya mau ini gitu. Nah kalau di dia mah jadi bilangnya cuma makasih we. Jadi kadang nggak enakan nanti sering nempel ke dia gini aja ketika ngobrol ya padahal mah ya Wallace soalnya di kelas oke kadosnya manggil nami. Bahkan ketika awal aku manggil sir gitu ya, manggil bapak gitu ya, dia malah nggak usah panggil itu, manggil nama aja. Meskipun udah tua gitu manggilnya nama. Jarak di apartemen ke kampus emang caket Wan? Seberapa menit paling? Nah caket, kalau resan di situ budaya naik sepeda nanti kumahanya membong Belanda mah datar gini apa teh gunung, jantan sepeda nanti enak. Upami abi mah di apartemen di agenda dibikin ke kampus teh ada 5 menitan lo naik sepeda. Eta sepedanya di mana? Nyewa apa di sini? Meser sih Pak, jadi abi meser tapi meser bekas. Jadi juga kumaha jika ngicalan sepeda teh gampil nian soalnya pabalak di mana-mana. Dan aman oke nih jalannya aya pembatasnya gitu. Jalur khusus sepedanya. Tadi dulu pas dongkap ke Belanda dirinya aya nu ngabimbing teh maksudnya teh ieu kedah ti kedubesna atau kumaha gitu. Nah, biasana tahun kamari mah aya namina PPI Persatuan Pelajar Indonesia, Perhimpunan Pelajar Indonesia. Jadi lebih ke misalkan di Wageningen di kampus abi aya orang Indonesia sabar orang misalkan namanya ada organisasi namanya PPI Wageningen misalkan. Nah biasanya tiap tahun sok aya welcoming itu aya dijemput di bandara dikirim ke kampus. Nah kalau sekarang tahun akhirnya karena COVID dan sesama mobilitas dan di mananya di transportasi umum yang dibatasi dan abi mah lebih ke ngebimbingnya teh di kosan misalkan dari bandara kamu naik ini lebih gitu sih Pak. Jadi di kosan lewat WhatsApp itu dijemput. Cuma nostalgia deh nya. Ya kunaon kapungkur bahasa di SMK nya di SMK hiji milih pramuka. Alasan menuju SMP tetap pramuka, terus hiking rally, dan pemiaya hiking rally itu ngiringan, terus abi ngaraos sih dari pramuka teh. Kalau resep abi menuju SMP teh organisasi ada 2 Pak, pramuka sama OSIS. Terus ketika SMK ada 2 OG, jurnalis SMK itu namanya lah deui. Majalah kreatif sanes. Majalah kreatif sekarang pramuka ketika SMK teh. Dan ketika SMK yang paling nge-build atau ngebentuk dari sisi organisasinya ya Pak ya pramuka. Pramuka ketika di SMK, sekarang ketika di DKC. Dari sana lebih ke pengalamannya banyak sih, misalkan pengalaman dari segi organisasinya, manage tim, ngatur orang, terus public speaking itu ketika pramuka diasah banget. Dari itu salah satu alasan saya masuk pramuka gitu. Apalagi di pramuka kan banyak bidang-bidang yang bisa dipelajari ya Pak. Misalkan apa sih Pak dulu teh namanya teh? Dulu terus lami. Misalkan pasus, terus bulut-bulutnya naon sih Pak? Jantan aya misalkan ahli naon. Sangga. Naon? Sangga. Sangga. Anu perintis gitu, penegak. Sanes. Naon atuh?
Kampung Urma gini Pak dina logo pramuka teh di sampingnya sok aya nu buleut misalkan Kecakapan. Kecakapan. Nah, contoh ada kecakapan aya dites kecakapan tertentu nanti dapat kecakapan apa. Nah, itu bermanfaat banget sih, Pak. Karos pisan Bang eta wan manfaatna tidinya. Abi mah karos pisan apalagi ketika SMK ya itu doang sih Pak organisasi yang saya punya gitu ya. Dan nanti ketika S1 itu ke bawah pisan. Peradanana saha? Pradana Gani. Oh Gani. Pesan Kapungkur Abi. Tadi bagian naon Ridwan? Abi mah kalau pesan di ketika SMK teh jantan bagian naon tapi aktif di DKC. Abi di DKC jantan sekretaris cabang. Pasusnya masuk ke pasus naon, Pak? Pasus tongkat. Oh, paskat. Oh, paskatlan. Atau ngiringan bangsa anu LKBB SMK hijinya Ridwan jadi panitia adinya. Oh, dan panitia terus performance menuju MOPD. Terus kantos ngiringan oge lomba di Unigal. Gipres Praga. Pohon didinya. Cik, Wan, kan kalau dosen nanti Bapak jantan pembina pramuka ya teh. Oh, ini masih lanjut, Pak. Masih lanjut. Kan terakhir kan Ridwan Kapungkur teh dokap ka sakola teh nya. Sharing sareng rencangan anu adik-adik tingkatna. Tah, kan ini mah tuh sesahnya yang pernah jeung Ridwan teh terlalu terlintas benua. Ieu kumaha mun tenang pangetakeun, pangasih motivasikeun ke anak-anak pramuka terus teh pangnyanggahkeun kieu cenah. Lah aya pramuka mah cenah organisasi nu ribet terlalu banyak kegiatanana cenah pangnyanggahkeun. Nu karos Ridwan kumaha? Pertama terkait dengan motivasi. Pramuka teh jadi cikal bakal Abi sih ketika SMK belajar organisasi, belajar gimana ngobrol ke orang-orang, terus ngobrol di depan umum, itu tuh di pramuka diasah banget. Sedangkan ketika kuliah, terus ketika di masyarakat itu tuh skill yang sangat penting. Jadi kalau misalkan kita nggak tahu caranya komunikasi, terus cara ngobrol ke orang-orang, itu tuh sayang sekali gitu ya, nggak bisa ngobrol ke orang-orang dengan baik gitu, cara menyampaikan pesan atau menyampaikan apa yang pengen kita sampaikan ke orang-orang dengan baik gitu. Terus terkait dengan banyak tugas atau banyak hal yang perlu diurus ketika pramuka, justru itu tuh menjadi tantangan, menjadi pembelajaran gimana kita ngatur waktu, ngatur biaya ketika sekolah, ngatur gimana agar nilai tetap bagus tapi organisasinya lancar. Itu tuh benar-benar diasah sih, dan itu penting. Itu sangat penting ketika kuliah, karena ketika SMK, ketika di pramuka, nanti teman-teman akan menyadari bahwa ketika SMK tuh cuman kesibukan itu tuh cuman berapa persen gitu ya dari kesibukan ketika kuliah. Bahkan kalau ketika kuliah itu kadang gak bisa tidur seharian atau seminggu tuh cuma tidur beberapa jam karena banyak tugas dari dosen, terus dosennya nggak, misalkan ketika SMK nggak diasah, itu akan keteteran nanti ketika kuliah. Terus atau misalkan ada stigma kadang ngapain sih capek-capek ngurusin di pramuka, atau ngapain sih capek-capek ikut pramuka gitu, nanti nilainya jelek dan lain-lain. Justru ketika masuk di pramuka itu tuh bahkan nilai-nilai itu kadang lebih bagus karena kita lebih pinter tuh ngatur kapan harus belajar, kapan harus main gitu ya, daripada misalkan kita cuma belajar aja dan nggak ada soft skill yang bisa diasah gitu. Bahkan aku kadang jenuh gitu, apalagi kalau nggak punya organisasi itu kayak kayak nggak ada teman nanti jatuhnya.
gitu sih Pak. Ikuan salami 3 tahun di Raga Winis ya, salami 3 tahun di Raga Winis. Bapak hoyongnya pengalaman hiji we, pengalaman yang paling menarik nu sasahilap gitu di Raga Winis naon? Ketika performance Paskatlan. Performance Paskatlan di mana? Di LKBB atau MOPD? Di MOPD. Oh di MOPD. Kumaha di? Di MOPD sareng LKBB OG. Abi pilih kartu kernya. Digana pas LKBB sih, Pak. Pas LKBB pas aya TNI-nya. Oh, LKBB. Karena pertama saya tuh orang yang paling pendek di Regu. Jadi kadang paling ujung kan Pak. Dan waktu Paskatan itu cara saya mengingat gerakan tuh kadang suka error gitu. Dan Paskatan itu ditonton kan bukan hanya dari SMK-nya Pak, dari berbagai sekolah di Banjar, bahkan di luar Banjar oke. Itu jadi pengalaman yang ini sih Pak, pengalaman yang nggak bisa lupain. Karena aku ingat ada salah gerakan, tapi ketika udah selesai itu kayak ada kebanggaan ditepuk tanganin, dilihat, ditonton sama orang performance-nya gitu. Meskipun ada banyak kesalahan yang saya perbuat gitu. Oke. Jadi sekarang aku lagi di ruangan kelas. Jadi kelas-kelas itu seperti ini. Ini ada locker, tapi saat ini lagi nggak bisa dipakai karena COVID. Terus, oke, kamu keluar. Pemandangan dari atas, dari gedung. Kayak ruangan-ruangan kecil buat diskusi. Dan ini adalah sebuah jembatan. Jadi yang itu adalah perpustakaan. Yang di bawah itu ada semacam kafetaria gitu. Coba melanjutkan dari pertanyaannya. Ya, Siapa? Ini kelas 12 sedang dalam tahap kegalauan level dewa. Jadi daring, materi harus selesai, harus ngerti, tapi keadaan belum memungkinkan tetap muka gitu kan. Terus ditambah dengan bingung untuk merencanakan masa depan. Eta nu paling eta nama. Misalkan dia Ayati Muhammad Zaki dari kelas 12 AK3. Anjeunna teh kieu cenah, naros kieu. Kak cenah, bagaimana cara bisa kuliah di luar negeri dengan restu orang tua? Saya cenah 2 minggu yang lalu iseng ikut beasiswa ke luar negeri, ke Inggris atau ke Australia. Kemarin cenah saya ditelepon oleh pihak beasiswanya menanyakan tentang keseriusan saya. Saya bertanya, ternyata tidak diizinkan oleh orang tua dengan alasan khawatir. Padahal saya itu laki-laki cenah. Kumaha tawan? Menarik. Biasanya orang tua itu tipikal yang pada dasarnya seorang tua khawatir ya Pak anak-anaknya kalau misalkan pergi ke jauh misalkan
apalagi misalkan dalam jangka waktu lama, apalagi kalau kuliah di luar negeri S1 biasanya kan 4 tahun ya. 4 tahun. Itu hal wajar menurutku kalau orang tua khawatir pada anaknya. Tapi tips dari aku lebih ke gimana biar meyakinkan orang tua bahwa kita itu mampu gitu. Nah, biasanya cara meyakinkan itu gak cukup dengan kata-kata atau misalkan penjelasan yang udah dipersiapkan gitu, tapi lebih ke aksi biasanya. Kalau aku biasanya orang tua tuh sebelum dia mengizinkan aku keluar negeri, aku udah tos memperlihatkan kepada orang tua bahwa pernah melakukan kegiatan-kegiatan di mana pada kegiatan-kegiatan tersebut tuh Abi melakukannya secara maksimal. Misalkan di organisasi atau misalkan di mana gitu ya. Abi sok ngasih tahu ke orang tua, misalkan mah ini pencapaian Abi, terus ini bukti bahwa Abi teh bisa gitu melakukan. Biasanya orang tua ketika melihat anaknya melakukan suatu pencapaian dan mereka yakin bahwa itu pencapaian anaknya, biasanya orang tua suka makin paham. Misalkan kemampuan anaknya tuh bisa kayak gitu. Kalau saran saya sih lebih gimana sekarang udah mulai meyakinkan pada orang tua bahwa bisa tuh saya ke luar negeri gitu. Misalkan kalau sekarang udah posisinya di mana bentar lagi ditanyain lagi nanti sama pihak beasiswa, berarti udah agak telat sih. Maksudnya coba diskusi ke orang tua dan sampaikan ke orang tua apa alasan kenapa nggak diizinkan gitu. Kalau misalkan nggak diizinkannya karena khawatir terkait dengan jaga diri atau khawatir terkait dengan hal lain, ya sampaikan bahwa saya ini laki-laki terus bisa jaga diri dan lain-lain. Tapi terkadang orang tua khawatir terkait dengan finansial juga, misalkan nanti gimana kalau anaknya ketika kuliah di luar negeri uangnya kurang, nanti nggak bisa makan dan lain-lain. Nah, sampaikan misalkan nanti dari pihak beasiswa tuh dikasih segini, terus biaya hidup tuh segini. Jadi sebenarnya ketika kuliah tuh uang beasiswa menutupi biaya bulanan. Nah, biasanya orang tua makin paham. Gitu sih, Pak. Berhubung saya dari ketika berhubung saya belum pernah mengalami di mana orang tua nggak mengizinkan, jadi mungkin agak kurang relevan sih, maksudnya kurang relevan jawabannya, tapi itu sih yang bisa aku jawab sih, Pak. Misalkan ya kita terus berusaha semaksimal mungkin untuk meyakinkan orang tuanya misalkan gitu, tapi ternyata orang tua anak masih belum mendukung keinginannya untuk bisa keluar negeri seperti Ridwan misalkan ya. Nah, saran Ridwan kumaha, apakah terus diolok atau sudah aja gitu ikuti saran dari orang tua, tidak usah ikut? So Ridwan kumaha? Kalau saya sebenarnya gini, waktu tuh nggak bisa diberhentikan, Pak. Jadi misalkan kita nggak bisa memberhentikan waktu dan waktu ini akan terus berjalan. Kalau kita tetap kekeh dengan apa yang kita rasa itu terbaik, menurutku itu cukup egois. Maksudnya orang tua jangan-jangan dia memiliki pandangan lebih baik dan kita aja yang nggak mau mendengarkan. Nah, kalau saran aku, coba dengarkan orang tua, coba evaluasi gitu ya, kenapa orang tua nggak mengizinkan, terus refleksi diri, kira-kira apa nih yang bisa saya perbuat agar orang tua di masa mendatang itu bisa mengizinkan. Kalau dari aku sih, kesempatan untuk keluar negeri itu bukan hanya sekali gitu. Jadi kalau misalkan sekarang nggak bisa keluar negeri, someday S2 atau S3 atau misalkan pendidikan lain, ya itu siapa tuh orang tua udah mengizinkan. Kalau aku sih kayaknya melihatnya dia sekarang kan mau ke sarjana ya, Pak, S1-nya pengen di luar negeri. Yeah. Nah, biasanya emang perlu track record atau perlu orang tua tuh perlu menyaksikan dulu nih anaknya bisa gitu.
apalagi kalau misalkan selama ini emang dia di Banjar terus atau di rumah terus, gak pernah jauh dari orang tua mikirnya pasti akan khawatir gitu. Apalagi kalau misalkan anaknya kalau adanya misalkan gampang homesick, misalkan sering kangen ke orang tua, coba pertimbangkan lagi gitu. Coba dulu sekarang S1-nya mending di Indonesia tapi agak jauhan, misalkan di Bandung, itu gimana rasanya sebulan 2 bulan jauh dari orang tua, kayak gitu. Belajar dulu lah. Sip. Nah, terus kira cenawan tiasa teh nanti nukumanya nyampaikan kumaha pahit manisna kita bisa pergi ke Belanda gitu. Pahitna kumaha, manisna kumaha gitu. Oke. Pahitnya ya Pak, dari pahitnya dulu. Sebenarnya di balik misalkan saya lolos beasiswa, sebenarnya di balik itu banyak banget kegagalan, terus banyak banget perjuangan yang tidak terlihat. Misalkan saya udah ditolak beberapa kali beasiswa. Nah, itu merupakan salah satu kepahitan yang biasanya kalau kita udah ditolak sama suatu beasiswa, untuk bangkit lagi mencari beasiswa selanjutnya itu susah. Itu tuh perlu motivasi tinggi biar kita termotivasi lagi pengen cari beasiswa. Itu pahitnya. Terus untuk membagi waktu ketika kerja dan kursus itu merupakan salah satu tantangan. Kadang kalau misalkan kita nggak bisa bagi waktu, kita akan lupa misalkan goals kita pengen keluar negeri, pengen kuliah, nanti kursusnya nggak akan bener tuh. Itu merupakan pahitnya juga sebenarnya. Terus uang juga yang udah terpakai gitu ya untuk mencari beasiswa, terus di mana nanti ketika cari beasiswanya di akhir gagal, ya aku juga pernah merasakan itu gitu. Jadi udah dikeluarin nih uang, udah dikeluarin banyak uang sekian juta, tapi ketika pengumuman beasiswa gagal. Nah, itu salah satu pahit yang saya rasakan juga gitu. Ketika kuliah di sini, kalau misalkan kadang di Instagram atau di Facebook gitu ya, foto-fotonya bagus, tapi di balik itu semua kadang kedinginan, terus cari makan susah, kadang sarapan cuma kentang doang, soalnya nggak bisa masak, terus mau makan Indomie gak enak. Itu pahit-pahitnya ketika kuliah di luar negeri gitu. Terus kadang kangen orang tua, kangen masakan Indonesia, terus kadang misalkan ditertawakan atau misalkan direndahkan sama teman, karena misalkan kok kamu udah gagal beasiswa tetap aja masih semangat cari gitu, kenapa nggak nyerah aja. Nah, itu pahit sih sebenarnya, tapi kan kadang itu nggak kelihatan. Bahasa Inggris kadang juga menjadi pahitan sendiri gitu ya, pusing karena tiap hari harus ngobrol bahasa Inggris. Itu jadi challenge juga gitu. Enak manisna. Kalau sekarang manisnya ya belajar banyak terkait dengan hal-hal baru, itu merupakan senang gitu buat aku mah. Jadi kadang jalan-jalan terus menemukan tempat baru, terus bisa belajar di sana, ada museum, itu senang sih di sini. Terus bisa pergi ke negara-negara yang dekat, misalkan pengen ke Paris, pengen ke Menara Eiffel, cuman beberapa jam dari sini, ya itu salah satu hal manis. Terus pengen ke Jerman yang cuman 30 menit dari sini, bisa gitu. Kalau misalkan pengen keliling negara Eropa dalam sehari, ya itu juga bisa dilakukan gitu, karena saling berdekatan. Pengen ke Inggris, pengen kemana gitu, dekat gitu di sini. Itu sih manisnya. Terus udah sih. Eta pami traveling gitu ngangge naon we? Ngangge kareta apa kumaha? Mun di dieu mah kareta cepat Pak, punten teu lambat diganti Indonesia. Ngangge kartu gitu ditempelkan gitu. Mohon di dieu mah kadang di dieu mah daya pengecekan kartu Pak, janten upami hoyong lebet karena kareta teh di daya portal teh nanaon, tapi dina kareta teh di tap. Biasa di tap di kareta, biasa di tap di bawah, dan ketika turun
di tab deui itu teh pemeriksaan. Jadi kadang aya orang misalkan nu jujur gitu ya naik kareta untuk ngantenya kartu itu teh tiasa oge. Teka pendak eta. Nah biasanya sok aya random check, jadi aya pemeriksaan random kalau misalkan ternyata orang itu ketika ditanya mana kartu kamu gak bawa, dia biasanya karena teguran dan dipanis sih. Oke, selanjutnya jawabannya. Nah iya, nu rada eta penten nu katingali rada galona. Kak cenah, bagaimana cara mengatasi ketika sedang di masa jenuh atau tidak ada motivasi dikala sedang menggapai impian? Kumaha tawan cenah supaya semangat deui teh gitu. Oke. Menurutku jenuh itu wajar dan saya juga merasakan hal kejenuhan gitu. Kadang kalau misalkan di mana rutinitas tiap hari kayak gitu terus gak ada progres, kadang tiba-tiba jenuh gitu. Dan kalau aku ya jenuh itu ya itu hal wajar di fase dimana kita pengen melakukan perubahan biasa nama. Jadi kalau misalkan menemukan hal jenuh terus udah males mager gitu ya, males kemana-mana, biasanya aku biasanya suka ingat sebenarnya target aku tuh apa gitu di tahun itu apa gitu. Caranya biasanya ditulis. Kadang aku suka ditulis terus ditempelin di dinding. Jadi ketika jenuh terus ketika lihat dinding itu biasanya suka keinget. Coba bayangkan hal-hal baik yang akan dirasakan ketika kita mencapai target itu gitu. Kalau saya biasanya misalkan setelah misalkan ditulis di kamar teh Wageningen University Belanda, di sampingnya teh ya foto-foto Wageningen. Nah jadi itu tuh bisa jadi visual ketika kita lagi jenuh, bisa otak kita tuh akan memvisualkan kebahagiaan gitu, setidaknya ada kesenangan tersendiri gitu. Itu biasanya kalau aku ya ampuh gitu buat menghilangkan kejenuhan. Terus biasanya kalau lagi jenuh, coba kontak teman-teman di mana teman-teman tersebut itu memiliki frekuensi yang sama. Misalkan misalkan teman-teman pengen kuliah nih di luar negeri, coba cari teman di mana temannya itu memiliki frekuensi yang sama, pengen keluar negeri juga. Nah biasanya setelah kita diskusi terus kita coba cari lagi informasi tentang kuliah di luar negeri atau misalkan apapun itu, biasanya ada motivasi setelah itu tuh, jadi makin semangat kayak gitu. Terus yang ketiga mungkin kalau kita pengen mencapai sesuatu itu tuh nggak bisa langsung dicapai secara langsung. Biasanya coba di breakdown atau coba ditulis secara terperinci. Nah biasanya itu ngebantu ketika jenuh. Kalau aku misalkan gini, pengen kuliah di luar negeri, apa aja yang perlu disiapkan? Misalkan tes IELTS, bahasa Inggris, kursus bahasa Inggris, terus misalkan membuat visa. Nah itu coba di breakdown, misalkan tahun ini targetnya bahasa Inggris, berarti ketika jenuh lihat lagi target tahun ini, berarti aku harus target ini tahun ini seperti apa gitu. Jadi teman-teman juga tenang, sebenarnya target aku tuh kan tahun 2000 apa gitu, jadi apa gitu. Jadi teman-teman nggak galau lagi dengan pilihan-pilihan yang baru kayak gitu. Gitu sih. Wan, terakhir di Jaki. Moto hidup kakak naon cenah? Moto hidup nak? Moto hidup sebenarnya nggak dibuat secara terkata-kata terus diingat-ingat gitu ya Pak. Tapi moto hidup, tapi lebih ke semangat hidup dan prinsip yang aku bawa itu yang kebermanfaatan bagi orang lain sih. Jadi dimana ketika aku melakukan sesuatu, usahakan itu bermanfaat bagi orang lain. Termasuk ketika kuliah coba direfleksikan lagi. Biasanya saya sebenarnya nanti kuliah tuh mau ngapain? Apakah untuk kepuasan pribadi atau apa gitu? Kalau misalkan ada prinsip itu, nanti berarti saya harus pulang ke Indonesia lagi nih, harus kontribusi lagi misalkan. Itu sih prinsipnya Pak. Keren banget, hebat. Mana aya 2 jalmi deui teh, wios.
Bios, Wallace Pak, jelas tapi saya cenah agenda. Eta di apartemen eta di lantai Ridwan seberapa orang sih? Jantan aya 3 koridor Pak. Jadi apartemennya teh segitiga gitu yang segitiga gitu. Segitiga gitunya Pak. Nah, koridor ieu teh aya 8 orang. Jantan sak koridor ieu teh aya 8 orang. 8 orang di beda-beda negara dan tiap lantai beda-beda negara. Tapi mahasiswa unggul di apartemen ieu aya 16 lantai. 16 lantai? Tapi di lantai 16 kalau terusan. Oh jangkungna tuh kan. Mohon. Badan ngali. Oh mana we mana? Wis. Katingali. Oh. Iya teh tahu. Maaf. Ini teh tahu 4:30 dan matahari itu masih di luhur tengah di kaca. Oh, atas 4:30-nya? Oh, di teh 4:30 tapi matahari masih di juga jam 1-an. Oh nya. Oh, panas. Eta meni hijau pisan. Upami nuju panas gitu biasanya orang-orang teh para keluar soalnya jarang aya matahari teh. Oh, berjemur nyawa. Abi gini ngaraos di dia Pak. Biasanya sok tiris kan? Biasanya sok tiris ketika aya matahari kayak senang pisan gitu. Hari di Indonesia tiap hari matahari, kadang aya matahari teh panas. Jadi bersyukur mun aya matahari teh. Di Indonesia kalau hanya rumputnya Wan. Oh, di dasarnya kan kayak payung. Ada sandok. Jadi mah mun matahari teh ya Allah di enak pisan hangat. Abi ini ya jadi hangat enak. Dan ini merupakan apa ya? Student housing namanya di sini atau dibilang perumahan mahasiswa. Maaf kok nggak dikunci ya. Jadi aku berada di lantai 16. Oke, dan ini adalah lantai 16. Gimana kamar saya berada? Oke. Ini adalah koridor saya. Nggak dikunci. Jadi ini adalah dapur. Biasanya aku suka masak di sini. Ada kulkas. Terus ini adalah toiletnya. Dan ini adalah koridor. Ini adalah koridor mahasiswa. Jadi semuanya di sini adalah mahasiswa. Ini adalah kamar saya. Ya, ayah itu lemari. Terus kamari nyetok makanan di Indonesia teh seueur juga bumbu-bumbu cabe dan soalnya di dia mah resep. Terus ya aya kompor nu tadi ku abdi dicarioskeun pangkan ngahaneutkeun. Terus di kasur. Terus tos pangkeun ieu ruang meja makan wan seueur piring. males nyuci. Wan, iya ti Nur Ajijah Wan. Ti Nur Ajijah masih dari 12 AK 3 cenah. Bagaimana sistem pendidikan di Belanda? Sistem pendidikan di Belanda cenah. Perbedaannya apa aja dengan Indonesia? Lu pasti mah beda pisan ya Wan. Upami nu ku abdi terang mah kangge kuliah benten pisan seperti yang Abi jelaskan sebelumnya Pak, bahwa kalau di S2 di Belanda mah lebih ke gimana kita merubah pola pikir, terus jadi lebih banyak diskusi. Jadi ketika di kelas si dosen itu lebih ke jadi fasilitator ketika kita ngobrol, dan kadang dosen itu kalau misalkan setelah kuliah gitu ya, itu tuh mereka menyediakan waktu sejam untuk diskusi kalau ada pertanyaan-pertanyaan dan lain-lain. Itu benten pisan. Upami sistem sanes ada hampir sami soalnya Indonesia mengadopsi Belanda kan ya Pak, masa penjajahan kan jika waktu semester hiji mulainya 31 Agustus juga
Desember kapan gitu. Jika di Indonesia umpama negara lain jika Inggris benten deui eta mah. Terus upami nu abi terang di dieu SMA na teh kumaha nya cukup mandiri siapa ningali anak-anak teh kumaha nya keur teh di Majarangkung ya Pak. Jadi anak SMK tuh yang sekolot gitu. Tiga nonton dari wasa gitu. Dari di Indonesia kan biasanya sok aralit gitu. Terus lagi seragam ada di kan SMA tuh lagi seragam enggak biasa. Gitu. Itu sih nonton nu abi terang mah. Itu paling Pak, itu sih sistem pendidikan nu abi terang. Terus pami dosen itu pami misalkan di kelas gitu ya, kalau misalkan ada pertanyaan dosen tuh dengan senang hati menjawab gitu. Jadi kalau misalkan kita ada pertanyaan, bahkan kalau pertanyaannya itu cuma definisi bahasa Inggrisnya, biasanya dosen mau menjawab dan itu yang didorong gitu. Jadi lebih ke interaktif. Terakhir Wan, pertanyaan terakhir dari Opik Fikrianto. Pak, saya ingin bertanya, gimana sih kiat-kiatnya kakak bisa sampai kuliah plus kerja di Belanda? Dan modalnya sendiri itu harus apa aja? Apa cukup modal nekat dan kemauan saja? Kalau bisa, kasih kami saran sama masukannya biar kami juga bisa mengikuti jalannya. Sama antosnya Pak, antos dijawab tadi. Iya Mas, antos sadaya tadi yang panginten. Iya, nu terakhir panginten terakhir kali panginten Wan kasih saran masukana. Saran masukana diulang di saran masukan kan kayak adik-adik pokoknya hoyong kuliah gitu Pak, kuliah ke luar negeri. Hoyong kuliah di luar negeri atau napi tidak galau setelah lulus SMK teh gitu, cara menentukan apakah harus kuliah atau kerja gitu. Kalau mau misalkan kerja panceg gitu, hati teh kerja ke mana, kuliah panceg ke bade kuliah ke mana, atau bisi bade KKUA kena panceg oge gitu. Jadi ini nama saran dan masukannya supaya calon alumni SMK HJT dia tahu apa yang dia akan lakukan gitu. Panten kadinya. Jadi kumahawan. Pertama terkait dengan kadang ya aku ngerasa ketika SMK lihat SMA lain di luar Banjar itu tuh kadang ngerasa minder, terus kadang ngerasa kita tuh anak SMK ini tuh nggak ada kepercayaan diri gitu. Padahal aku lihat sebenarnya anak-anak SMK tuh pada bagus Pak, pada ulet, pada tekun gitu ya. Ketika S1 di Unpad, aku ngerasa si anak-anak yang lain tuh dari SMA ternama di Jawa Barat, bahkan dari Jakarta, aku ngerasa aku ya bahkan lebih dari mereka gitu Pak. Jadi ketika diskusi, ketika ngobrol, terus ketika di kelas, sebenarnya meskipun aku bukan ranking 1 atau top ranking gitu ya ketika di SMK, aku ngerasa kualitas SMK tuh sebenarnya pada bagus. Lebih ke gimana kita memupuk percaya diri bahwa kita tuh setara loh, kita tuh keren gitu. Itu sih yang ingin aku sarankan kepada teman-teman, coba pupuk percaya diri, coba jangan minder ketika lulus SMK, bahwa kemampuan teman-teman yang udah teman-teman punya ketika SMK itu tuh bagus banget. Itu tuh nggak banyak orang dengan seumuran teman-teman semua memiliki kemampuan yang sama gitu. Dan itu bisa menjadi modal, apakah ingin kuliah atau ingin kerja atau ingin ke hal yang lain, itu bisa menjadi modal besar gitu. Misalkan saya nih ketika SMK saya punya pelajaran fisika, punya pelajaran matematika, itu tuh bermanfaat banget ketika kuliah gitu. Meskipun kadang multimedianya itu kurang kepakai. Tapi aku ngerasa ketika kuliah di Unpad gitu ya, dengan modal dari multimedia, ketika membuat PPT, ketika membuat desain-desain yang diminta sama dosen, itu tuh anak aku ya khususnya, itu tuh selalu paling bagus.
Jadi misalnya PPT itu sering dipuji sama dosen karena ketika kuliah S1, ketika di SMK saya udah belajar tuh gimana caranya warna yang sesuai seperti apa, terus gimana biar desainnya itu disukai sama orang, itu menjadi modal plus buat kita. Sedangkan anak-anak yang lain mah nggak bisa, anak-anak lain mah nggak punya modal itu. Itu terus apalagi ya, jangan minder, terus coba gali sebenarnya hobi kalian tuh apa, terus pastiin lagi sebenarnya kalian tuh pengen apa nanti ketika setelah SMK. Kalau kalian misalkan ngebet nih pengen kuliah, coba perjuangkan. Aku dulu ketika lulus SMK nggak lulus SNMPTN, sebulan belajar untuk ujian SBMPTN, buktinya berhasil, buktinya lulus Unpad gitu, dengan kemampuan otak pas-pasan. Dan itu bisa gitu, alumni SMK gitu. Dulu kebetulan waktu itu angkatan saya doang yang lulus Unpad. Tapi setelah itu banyak lulus yang daftar ke Unpad dan diterima. Ada Indra, terus angkatan di bawahnya ada Jinan, ada Rina dan lain-lain, membuktikan bahwa SMK juga bisa masuk ke perguruan tinggi negeri gitu, khususnya Unpad gitu. Dan ya nggak kalah bersaing. Intinya sih lebih ke matangkan tujuan teman-teman tuh apa gitu. Kalau misalkan mau kerja jangan setengah-setengah, coba geluti bidangnya, sukai gitu ya, karena kadang konsekuensinya ketika kita udah mengambil suatu keputusan itu kadang nggak bisa di reverse ke belakang gitu, nggak bisa balik lagi ke belakang karena waktu itu terus berjalan gitu. Jadi jangan sia-siakan waktu teman-teman ketika kuliah, ketika SMK gitu. Kalau bagi kelas 3 coba pastiin lagi nih, tahun ini tuh tahun terakhir kalian untuk menentukan lulus SMK tuh mau apa gitu. Jangan sampai nyesal sih sebenarnya. Aku masih ingat ketika bukan berarti merendahkan yang kerja di mana ya, yang kerja di bidang tertentu. Tapi aku masih ingat dulu ketika Bu Deti bilang, kalian mau ya orang tua kalian ketika ditanya sama orang, kamu anak bapak kerja di mana? Kita kerja tinggal di rumah gitu ya, pengangguran. Nah jangan sampai kayak gitu. Coba refleksikan lagi sebenarnya teman-teman tuh pengen apa gitu sih Pak. Pertanyaan terus beres di adik-adik tingkat Dedoan, mudah-mudahan manfaat. Amin. Hatur nuhun ya Bang, tos menyempatkan waktunya gitu untuk bisa sharing demi mudah-mudahan kebaikan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.